Ya sudah, DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Prabowo ajak ketum parpol ubah sistem pilkada, berpuluh triliun habis 2 hari. Pilkada dianggap mahal, Prabowo ingin kepala daerah dipilih DPRD. Sebuah solusi atas keresahan Pak Presiden Prabowo mengenai mahalnya biaya pilkada. Sebelum kita bahas, like, komen, share dan subscribe. Agar channel ini semakin membesar. Ditulis oleh Dr. Hengki Tamando Sihotang, Eskom, M.Com. Yuk mari kita bahas. Bapak Presiden, sebagai pemimpin yang kini membawa harapan rakyat Indonesia, penting untuk menjaga semangat demokrasi dan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan sejak era pasca Orde Baru. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, meskipun dengan tujuan efisiensi, berpotensi memunculkan persepsi negatif bahwa pemerintah Anda mencoba menghidupkan kembali pola-pola lama yang pernah berlaku di masa Orde Baru. Tuduhan seperti ini dapat melemahkan legitimasi Anda sebagai presiden dan mengancam keberlanjutan program-program strategis yang telah Anda rancang. Untuk menghindari tuduhan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat Bapak pertimbangkan. 1. Komunikasikan tujuan dengan jelas. Jika ada kebijakan reformasi politik yang direncanakan, pastikan bahwa tujuannya adalah demi kepentingan rakyat dan bukan untuk membatasi partisipasi demokrasi. Penjelasan yang transparan dan inklusif akan membantu meredam prasangka negatif. 2. Prioritaskan inovasi teknologi. Di era modern ini, solusi seperti e-voting dapat menjadi simbol reformasi yang progresif, menunjukkan bahwa pemerintahan Anda tidak hanya ingin efisien, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini akan memperkuat posisi Anda sebagai pemimpin yang membawa pembaruan. 3. Lakukan dialog dengan publik. Mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk berdiskusi tentang sistem politik yang lebih baik akan memperkuat citra Anda sebagai pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat. 4. Jaga citra sebagai pemimpin reformis. Hindari kebijakan yang berpotensi dianggap sebagai langkah mundur dari demokrasi. Sebaliknya, fokuslah pada program-program yang memberdayakan rakyat dan memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa. Bapak Presiden, sejarah mencatat bahwa rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk membangun demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan yang Anda ambil perlu mencerminkan penghormatan terhadap perjuangan tersebut. Dengan menjaga semangat reformasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan demokrasi, Anda dapat memastikan warisan pemerintahan yang kuat, visioner, dan dicintai rakyat. Jadilah simbol perubahan yang tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga membawa bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Masukan untuk Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden, Indonesia memiliki banyak aset intelektual berupa perguruan tinggi ternama dan lembaga riset yang berpengalaman, seperti ITB, UI, UGM, IPB, Telkom University, ITS, BINUS University, serta lembaga seperti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kampus-kampus ini tidak hanya unggul dalam bidang pendidikan, tetapi juga memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni untuk merancang sistem yang inovatif dan terjamin, termasuk e-voting yang dapat menjadi solusi nyata untuk menekan biaya besar dalam proses pemilihan umum. Mengapa perguruan tinggi dan lembaga riset penting dilibatkan? 1. Keahlian teknologi. Kampus-kampus besar memiliki ahli di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan data digital. Mereka mampu menciptakan sistem e-voting yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari ancaman manipulasi atau peretasan. 2. Kredibilitas. Dengan melibatkan lembaga akademik dan riset, proses pembangunan sistem e-voting akan lebih transparan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. 3. Pengabdian kepada bangsa. Banyak akademisi yang siap berkontribusi tanpa pamrih untuk mendukung kebijakan negara, terutama jika menyangkut efisiensi anggaran dan kemajuan demokrasi. 4. Efisiensi anggaran. Kolaborasi dengan perguruan tinggi mengurangi ketergantungan pada vendor komersial, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan. Pertanyaan menggelitik. Mengapa potensi besar ini belum dimaksimalkan? Apakah kurangnya koordinasi antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Kemendikbudristek, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo? Mengapa para menteri tidak memberi saran yang lebih progresif terkait keterlibatan kampus dan lembaga riset dalam memecahkan persoalan bangsa? Harapan untuk Presiden Prabowo. Kami berharap Bapak Presiden mendengar dan mempertimbangkan masukan ini. Dengan menginisiasi kolaborasi besar antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset, Indonesia dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih modern, hemat, dan transparan. Selain itu, langkah ini juga akan menciptakan kebanggaan nasional bahwa anak bangsa mampu menghasilkan solusi yang kompetitif secara global. Semoga Bapak Presiden berkenan mendorong para menteri terkait untuk lebih aktif memberikan saran strategis yang selaras dengan perkembangan zaman, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat inovasi dan kepentingan rakyat. Kami yakin, dengan kebijakan yang bijak dan langkah yang visioner, Bapak Presiden dapat membawa Indonesia menuju era baru demokrasi yang lebih efisien dan berintegritas. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan penting mengenai perbaikan sistem politik di Indonesia dalam rangka mengurangi pemborosan anggaran negara yang saat ini digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, Pilkada. Dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo mengkritisi mahalnya biaya pilkada yang dapat mencapai puluhan triliun rupiah, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran pribadi tokoh politik. Ia menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini memerlukan evaluasi mendalam agar lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Prabowo mengusulkan alternatif sistem di mana kepala daerah, seperti bupati dan gubernur, dipilih langsung oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten kota, bukan melalui kontestasi pilkada langsung. Menurutnya, langkah ini dapat mencontoh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang telah menerapkan mekanisme serupa. Dengan mengadopsi sistem tersebut, biaya besar yang selama ini dikeluarkan untuk pilkada bisa dialihkan untuk program-program prioritas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, atau pengadaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Bayangkan, uang yang biasanya kita habiskan dalam 1-2 hari untuk pilkada itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak kita, memperbaiki sekolah, dan memperbaiki irigasi. Sistem ini bukan hanya efisien, tetapi juga bisa memberikan manfaat nyata bagi rakyat, ungkap Prabowo di hadapan para pemimpin partai politik yang hadir, termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Namun, kritik terhadap gagasan ini muncul dari kalangan yang menilai bahwa sistem pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah. Hal ini berpotensi melemahkan demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu dicari solusi alternatif yang tidak hanya efisien secara finansial tetapi juga tetap mempertahankan asas partisipasi rakyat secara langsung. Solusi alternatif, mengadopsi sistem e-voting. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan teknologi electronic voting, e-voting, untuk menggantikan metode pemungutan suara manual. Sistem ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Estonia, dan Brasil, yang menunjukkan efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pemilu. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pemungutan suara dapat dilakukan secara lebih cepat dan aman, sekaligus mengurangi kebutuhan akan logistik seperti kertas suara, kotak suara, dan distribusi ke seluruh pelosok negeri. Keuntungan utama dari e-voting meliputi 1. Efisiensi biaya, anggaran untuk percetakan, distribusi, dan pengamanan logistik pemilu dapat diminimalkan. Dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program pembangunan lainnya. 2. Aksesibilitas lebih luas. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memberikan suara dari lokasi manapun, termasuk dari luar negeri atau daerah terpencil, melalui perangkat digital seperti komputer atau ponsel. 3. Kecepatan hasil. Proses perhitungan suara dapat dilakukan secara otomatis, sehingga hasil pemilu dapat diumumkan dalam waktu singkat. 4. Transparansi dan keamanan. Dengan menggunakan teknologi enkripsi dan sistem audit yang canggih, potensi kecurangan dapat diminimalkan. Namun, implementasi e-voting juga memerlukan persiapan matang, termasuk peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah perlu memastikan akses internet merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pendidikan digital, pemilih perlu diberikan edukasi mengenai cara menggunakan sistem e-voting agar tidak terjadi kebingungan atau penyalahgunaan. Keamanan siber, sistem e-voting harus dilindungi dari ancaman peretasan atau manipulasi data. Mengintegrasikan sistem e-voting dan demokrasi lokal. Sistem e-voting dapat diintegrasikan dengan pelaksanaan pilkada langsung untuk mempertahankan partisipasi rakyat. Selain itu, kombinasi ini juga dapat diterapkan secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah perkotaan yang infrastrukturnya telah memadai sebelum diperluas ke seluruh Indonesia. Langkah ini memungkinkan evaluasi dan perbaikan sistem sebelum diterapkan secara nasional. Sebagai bagian dari reformasi sistem politik, Prabowo juga dapat mendorong penyusunan regulasi yang mendukung transparansi pembiayaan partai politik dan kandidat. Dengan demikian, tidak hanya biaya pilkada yang dapat ditekan, tetapi juga praktik politik uang yang sering terjadi dalam proses pemilu. Gagasan untuk memperbaiki sistem politik ini menunjukkan komitmen Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan dialog terbuka dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, agar dapat menghasilkan solusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan penting mengenai perbaikan sistem politik di Indonesia dalam rangka mengurangi pemborosan anggaran negara yang saat ini digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pilkada. Dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024, Prabowo mengkritisi mahalnya biaya pilkada yang dapat mencapai puluhan triliun rupiah, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran pribadi tokoh politik. Ia menilai bahwa sistem pemilihan kepala daerah yang ada saat ini memerlukan evaluasi mendalam agar lebih efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Prabowo mengusulkan alternatif sistem di mana kepala daerah, seperti bupati dan gubernur, dipilih langsung oleh DPRD tingkat provinsi atau kabupaten kota, bukan melalui kontestasi pilkada langsung. Menurutnya, langkah ini dapat mencontoh negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang telah menerapkan mekanisme serupa. Dengan mengadopsi sistem tersebut, biaya besar yang selama ini dikeluarkan untuk pilkada bisa dialihkan untuk program-program prioritas, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, atau pengadaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Namun, gagasan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Langkah tersebut dinilai menyalahi semangat reformasi yang telah membuka ruang partisipasi lebih luas bagi rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Selain itu, mekanisme ini berpotensi memperburuk praktik politik transaksional di tingkat legislatif, yang justru bertentangan dengan tujuan efisiensi dan transparansi yang diinginkan. Sebagai solusi yang lebih relevan di era teknologi saat ini, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan sistem elektronik voting, e-voting. Dengan dukungan dari perguruan tinggi dan institusi teknologi dalam negeri, sistem ini memungkinkan pelaksanaan pilkada yang lebih efisien secara biaya tanpa mengorbankan partisipasi rakyat. Sistem e-voting telah berhasil diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Estonia, dan Brasil, yang menunjukkan efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan pemilu. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pemungutan suara dapat dilakukan secara lebih cepat dan aman, sekaligus mengurangi kebutuhan akan logistik seperti kertas suara, kotak suara, dan distribusi ke seluruh pelosok negeri. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD bukan hanya menyalahi semangat reformasi, tetapi juga berpotensi mereduksi keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi. Reformasi telah membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah mereka secara langsung. Langkah mundur ini tidak hanya melukai prinsip demokrasi, tetapi juga berisiko memperburuk praktik politik transaksional di tingkat legislatif. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi seperti electronic voting, e-voting, merupakan solusi yang relevan di era digital. Dengan e-voting, Indonesia tidak hanya dapat menghemat biaya besar yang dikeluarkan untuk logistik pemilu, tetapi juga mempertahankan partisipasi langsung rakyat. Dengan infrastruktur digital yang semakin maju dan dukungan dari perguruan tinggi dalam negeri, e-voting bukan lagi sebuah kemustahilan,
melainkan langkah konkret menuju efisiensi dan transparansi dalam proses demokrasi. Sebagai pemimpin yang berkomitmen terhadap efisiensi dan kemajuan, Presiden Prabowo diharapkan mempertimbangkan solusi berbasis teknologi seperti e-voting yang lebih solutif dan relevan dengan perkembangan zaman. Langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi biaya, tetapi juga memperkuat semangat demokrasi yang menjadi landasan reformasi Indonesia. Demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung, didukung oleh teknologi modern, adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang. Bapak Presiden, sebagai pemimpin yang kini membawa harapan rakyat Indonesia, penting untuk menjaga semangat demokrasi dan nilai-nilai reformasi yang telah diperjuangkan sejak era pasca Orde Baru. Mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD, meskipun dengan tujuan efisiensi, berpotensi memunculkan persepsi negatif bahwa pemerintah Anda mencoba menghidupkan kembali pola-pola lama yang pernah berlaku di masa Orde Baru. Tuduhan seperti ini dapat melemahkan legitimasi Anda sebagai presiden dan mengancam keberlanjutan program-program strategis yang telah Anda rancang. Untuk menghindari tuduhan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat Bapak pertimbangkan. 1. Komunikasikan tujuan dengan jelas. Jika ada kebijakan reformasi politik yang direncanakan, pastikan bahwa tujuannya adalah demi kepentingan rakyat dan bukan untuk membatasi partisipasi demokrasi. Penjelasan yang transparan dan inklusif akan membantu meredam prasangka negatif. 2. Prioritaskan inovasi teknologi. Di era modern ini, solusi seperti e-voting dapat menjadi simbol reformasi yang progresif, menunjukkan bahwa pemerintahan Anda tidak hanya ingin efisien, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah ini akan memperkuat posisi Anda sebagai pemimpin yang membawa pembaruan. 3. Lakukan dialog dengan publik, mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan media, untuk berdiskusi tentang sistem politik yang lebih baik akan memperkuat citra Anda sebagai pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat. 4. Jaga citra sebagai pemimpin reformis. Hindari kebijakan yang berpotensi dianggap sebagai langkah mundur dari demokrasi. Sebaliknya, fokuslah pada program-program yang memberdayakan rakyat dan memperkuat partisipasi mereka dalam pembangunan bangsa. Bapak Presiden, sejarah mencatat bahwa rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk membangun demokrasi yang inklusif. Oleh karena itu, kebijakan yang Anda ambil perlu mencerminkan penghormatan terhadap perjuangan tersebut. Dengan menjaga semangat reformasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan demokrasi, Anda dapat memastikan warisan pemerintahan yang kuat, visioner, dan dicintai rakyat. Jadilah simbol perubahan yang tidak hanya menghormati masa lalu, tetapi juga membawa bangsa menuju masa depan yang lebih cerah. Masukan untuk Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden, Indonesia memiliki banyak aset intelektual berupa perguruan tinggi ternama dan lembaga riset yang berpengalaman, seperti ITB, UI, UGM, IPB, Telkom University, ITS, BINUS University, serta lembaga seperti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kampus-kampus ini tidak hanya unggul dalam bidang pendidikan, tetapi juga memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang mumpuni untuk merancang sistem yang inovatif dan terjamin, termasuk e-voting yang dapat menjadi solusi nyata untuk menekan biaya besar dalam proses pemilihan umum. Mengapa perguruan tinggi dan lembaga riset penting dilibatkan? 1. Keahlian teknologi. Kampus-kampus besar memiliki ahli di bidang teknologi informasi, keamanan siber, dan data digital. Mereka mampu menciptakan sistem e-voting yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman dari ancaman manipulasi atau peretasan. 2. Kredibilitas. Dengan melibatkan lembaga akademik dan riset, proses pembangunan sistem e-voting akan lebih transparan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. 3. Pengabdian kepada bangsa. Banyak akademisi yang siap berkontribusi tanpa pamrih untuk mendukung kebijakan negara, terutama jika menyangkut efisiensi anggaran dan kemajuan demokrasi. 4. Efisiensi anggaran. Kolaborasi dengan perguruan tinggi mengurangi ketergantungan pada vendor komersial, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan. Pertanyaan menggelitik. Mengapa potensi besar ini belum dimaksimalkan? Apakah kurangnya koordinasi antara kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo?
Mengapa para menteri tidak memberi saran yang lebih progresif terkait keterlibatan kampus dan lembaga riset dalam memecahkan persoalan bangsa? Harapan untuk Presiden Prabowo. Kami berharap Bapak Presiden mendengar dan mempertimbangkan masukan ini. Dengan menginisiasi kolaborasi besar antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset, Indonesia dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih modern, hemat, dan transparan. Selain itu, langkah ini juga akan menciptakan kebanggaan nasional bahwa anak bangsa mampu menghasilkan solusi yang kompetitif secara global. Semoga Bapak Presiden berkenan mendorong para menteri terkait untuk lebih aktif memberikan saran strategis yang selaras dengan perkembangan zaman, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan semangat inovasi dan kepentingan rakyat. Kami yakin, dengan kebijakan yang bijak dan langkah yang visioner, Bapak Presiden dapat membawa Indonesia menuju era baru demokrasi yang lebih efisien dan berintegritas.